Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu ember. Oke, teman-teman budik damber, budidaya ikan dalam ember ya. Kali ini kita akan menguras air ya, atau mengurangi air dalam ember, dimana kondisi air jika kita lihat sudah keruh ya. Kali ini saya akan menggunakan dengan teknik sipon ya. Kita menggunakan alat yang sederhana. Nah, alatnya seperti ini. Nah, jadi tanpa kita harus mengisap ya, pakai mulut ya. Jadi ini di toko penjual ikan hias atau toko penjual pakan ikan dan unggas mungkin ada. Nah, harga ini kisaran 10.000 sampai 20.000 ya. Tergantung tokonya masing-masing jualnya di harga berapa ya. Nah, ini cara penggunanya simpel sekali ya. Simpel sekali. Kita tinggal masukin yang bagian pipa ini, terus bagian sini tinggal kita pencet-pencet ya. Nah, 2 kali kita pencet, 3 kali sampai keluar air seperti ini. Oke, keluar. Nah, untuk yang pipanya ini kita letakkan di dasar ember, maka kotoran-kotoran akan keisap ya. Nah, ini kelihatan kotoran di dasar ember pada keluar ya. Nah, ini bisa kelihatan. Nah, ini kotoran-kotoran di dasar ember ini keisap ya. Nah, teknik sipon ini bagusnya dilakukan di pagi hari ya. Pagi hari, karena kotoran-kotoran di dasar ember itu pada ngendap ya. Pada ngendap, jadi gampang kita untuk melakukan pengisapan ya. Jadi kotoran-kotorannya ini mudah kita isap ya. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, kalau kondisi airnya keruh sama sekali, kita kurangin 50% ya dari ember. Jadi kalau kita pakai ember 80 liter, kita kurangi setengahnya ya, kira-kira 30-40 liter ya. Nah, sangat mudah sekali menggunakan alat ini ya. Jadi tanpa pakai selang, kita ngisap pakai mulut, kita kan menggunakan effort yang lebih ya. Tapi kalau menggunakan alat ini simpel sekali ya. Tinggal di pencet-pencet aja ini yang warna biru, maka air akan terisap dengan sendirinya ya. Nah, alat ini banyak dijual di penjual ikan hias atau penjual pakan bibit dan penjual unggas ya. Pakan unggas dan ikan biasanya itu jual sih, harga di kisaran 10.000 sampai 20.000, tergantung daerah sama penjual ikannya ya. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Jadi kotoran-kotoran di dasar ember itu bisa terisap ya. Nah, air hasil buangannya ini kita bisa manfaatkan lagi ya. Kita bisa manfaatkan lagi untuk menyiram tanaman ya. Nah, ini kelihatan sangat kotor ya airnya ya. Nah, untuk penambahan airnya sendiri, kita pakai air. Kalau saya sendiri sih pakai air hujan ya, air hujan yang sudah saya endapkan juga. Kalau teman-teman pakai air PDAM, usahakan air PDAM-nya itu diendapkan ya, diendapkan minimal 3-4 hari ya. Jadi betul-betul kandungan favoritnya itu bisa ngendap. Lebih bagus lagi jika dikenakan sinar matahari ya, full sinar matahari dari pagi sampai sore ya, agar proses pengendapannya lebih cepat. Nah, ini untuk ember yang satu kita sudah selesai ya. Nah, seperti ini, lumayan kotor ya. Oke, airnya ini bisa kita buat
pakai untuk nyiram tanaman ya. Salah satunya tanaman tin saya ini. Ini selama saya budidaya ikan dalam ember, air buangannya saya pakaikan buat nyiram tanaman tin, dan bisa kita lihat tinnya ini sangat subur ya. Pohon tin ini subur. Saya pakai buat nyiram, terus buat nyiram tanaman anggur. Jadi sangat bermanfaat sekali ya air buangannya ini buat tanaman bunga. Jadi nggak ada mubasir ya, nggak ada mubasir, jadi semua bisa kita manfaatkan ya. Oke, nah seperti ini air buangannya kita bisa pakai buat nyiram tanaman ya. Kita beralih ke ember kedua ya, kita beralih ke ember kedua. Nah, kita masukkan salangnya. Kita sekali isap langsung keluar. Nah, kotoran-kotoran di bawah ini. Usahakan di dasar ember yang kita kuras jangan terlalu kita guncang ya, biar kotorannya itu enggak terhambur ya di dasar ember ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, kotorannya pada keisap ya, sisa-sisa kotoran dari dasar ember ya. Nah, ini saya lakukan biasanya 10 hari sekali, jadi dalam sebulan itu bisa 3 kali ya, biar konsentrat atau kejernihan air itu bisa terjaga ya. Jadi kejernihan airnya tuh bisa tetap terjaga. Jadi ini tangan saya masih bisa kelihatan ya. Nah, seperti ini airnya. Kita isap di dasar ember ya. Jadi kita buang airnya ini sampai kita melihat di dasar ember itu sudah nggak ada kotoran lagi ya. Biar pertumbuhan dan perkembangan ikan kita itu kalau airnya jernih, kita jaga kejernihan airnya itu lebih cepat ya, lebih cepat besarnya. Terus ikan-ikannya kita bisa lihat pertumbuhannya. Nah, sebenarnya teknik di budidaya ember ini yang utama adalah cara merawat, memaintain kondisi air. Gimana caranya agar selalu dalam kondisi jernih dan bersih ya. Karena salah satu faktor ikan bisa berkembang dengan baik, yaitu salah satu faktornya itu kondisi air ya, harus tetap bersih, jernih, dan jangan lupa pH air harus tetap terjaga ya. Jadi pH air kita tetap jaga di angka 7 ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang menanyakan untuk menjaga pH air itu seperti apa sih? Ya, salah satunya jika kita menggunakan air PDAM, kita harus mengendapkan, terus kalau bisa pada saat kita menambahkan kita tambahkan garam ikan ya. Kita tambahkan garam ikan, jadi kondisi air itu pH-nya stabil. Nah, oke, kita beralih ke kita beralih ke ember yang ketiga ya. Karena saya punya 3 ember aja seperti ini, kita pompa lagi. Nah, sudah keluar.
masukkan ke dasar ya. Usahakan pelan-pelan. Jadi kotoran itu betul-betul keisap yang di dasar ember. Bisa lihat ikannya masih bisa kelihatan ya. Jadi keuntungan kita budik dumper ini, satu, air buangannya bisa kita buang siram tanaman. Kedua, tanaman yang kita tanam di pinggiran ember ini bisa kita buat sayur ya untuk makan. Terus apalagi ikan yang kita pelihara ya sebagai lauk. Karena memang tujuan budik dumper ini untuk ketahanan pangan mandiri ya. Jadi gimana caranya kita menciptakan ketahanan pangan mandiri, apalagi di tengah-tengah wabah pandemik COVID-19 ini ya, COVID-19 ini ya. Jadi dengan adanya kegiatan budik dumper ini, kita bisa lebih betah di rumah ya, nggak kemana-mana dulu, stay at home. Jadi salah satu nilai positif dari budik dumper ini, salah satunya kita lebih betah di rumah. Terus pada saat pagi dan sore itu, pada saat kita memberi pakan, kita ada nilai kepuasan tersendiri ya. Oh ya, tambahan lagi, agar air bisa terjaga dengan jernih. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini seperti di video saya sebelumnya yang pertama dan kedua, bagaimana teknik pemberian pakan ya. Jadi pemberian pakan itu kita kasih sedikit demi sedikit ya. Oke, seperti ini air buangannya. Lumayan kuning ya, lumayan coklat. Nah, teknik pemberian pakan itu kita beri sedikit demi sedikit ya, nggak boleh langsung banyak. Normalnya pada saat sudah habis berebutan pakan, baru kita kasih lagi sedikit demi sedikit sampai ikan-ikannya malas lagi untuk makan ya. Artinya kondisinya sudah ini ya, sudah kenyang ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tekniknya untuk menjaga tetap air dalam kondisi jernih, ini kita tekniknya sih sebenarnya di pemberian pakan. Jadi pemberian pelletnya itu sedikit demi sedikit ya, perlahan-lahan aja. Jadi ikan itu bisa makan secukupnya ya. Nah, jika kita memberikan perlahan, ikan pun itu makannya bisa kelihatan. Jadi nggak ada makanan yang tersisa dan mengendap di dasar ember yang bisa menyebabkan amoniak ya. Amoniak ini bisa jadi racun untuk ikan-ikan kita, sehingga ikan-ikan yang kita pelihara dalam ember ini bisa upacara ya, seperti kata Om Yitno, bisa upacara. Ini salah satu tantangannya buat kita ya. Kadang di rumah ada yang punya anak kecil yang nggak bisa ngontrol pemberian pelet, karena saking senangnya berikan pelet lebih ya, over, akhirnya sisa-sisa pelet ngendap di bawah, akhirnya membuat air keruh, terus amoniaknya naik dan menjadi racun buat ikan-ikan kita ya. Oke teman-teman, seperti itu ulasan tentang sipon ya, membuang air dengan media alat isap selangin yang sederhana ya. Nah, sederhana sekali. Ini hanya 10 ribuan sampai 15 ribuan lah di toko-toko ya. Mungkin ada juga yang jual 20 ribu ya, tergantung tokonya. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pengurasan dengan teknik sipon, waktunya penambahan air ya. Jadi penambahan air kita lakukan seperti ini. Nah, air yang saya gunakan ini adalah air hujan yang sudah saya endapkan ya. Nah, kemarin ada yang bertanya, gelas-gelas ini sebatas mana dengan permukaan air? Kita bisa lihat gelas-gelasnya ini kita upayakan minimal 1 cm ya, 1 cm aja untuk mencapai permukaan ember ya. Nah, nambah seperti ini biar airnya nggak keguncang ya, dan supaya tidak membuat ikannya stres ya.
Biasanya saya memakai selang ya, jadi selang, jadi tanpa menggunakan ember timba. Nah seperti ini sudah cukup, bisa lihat. Nah airnya ini sudah menyentuh 1 cm ya di bawah dasar gelas-gelas sayuran kita ya, seperti ini. Kita pindah ke ember yang satunya lagi. Oke, kita lakukan pengisian ini seperti ini ya, seperti cara yang tadi. Jadi airnya itu betul-betul nggak terguncang ya, dan tidak membuat ikan di dalam ember itu stres ya. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silahkan langsung bertanya di kolom komentar ya, mengenai teknik dari budidaya ikan dalam ember ini ya. Jangan lupa untuk perkembangan channel saya, bantu subscribe, di share, like, dan komen ya, agar kita bisa berkreasi dan berbagi ilmu di dunia budidaya ikan dalam ember ya. Insya Allah saya akan upload video-video tentang budik damber ini sampai panen ya, dan saya akan mengulas beberapa kendala-kendala jika nantinya kedepannya ada kendala ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Salam satu ember, salam Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.